dilakukan oleh sahabat. Jadi suatu ketika ya, Nabi itu dalam perjalanan bersama sahabatnya disuguhi oleh masyarakat setempat binatang sejenis biawak gitu. Terus sahabat-sahabatnya pada makan, Nabi diem aja. Kenapa ya Rasul nggak makan? Terus Nabi cuma mengatakan, oh binatang itu nggak ada di negeriku gitu. Tapi Nabi melihat orang itu makan, didiamkan saja. Nah sikap Nabi, ya, sikap Nabi mendiamkan ini itu dianggap sebagai takrir. Ada ketetapan Nabi nggak menegur kok, karena Nabi diam aja kok. Ya, lalu mereka memandang ya nggak masalah gitu, karena Nabi sendiri tidak melarang gitu. Jadi ada banyak gitu kejadian di masa Nabi, di mana Nabi itu cenderung mendiamkan, tidak menyalahkan, tidak juga memberikan statement atau apa. Sama juga hadis tentang tayamum. Nah, pernah ada 2 orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh, dan waktu sholat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Nah, kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan cara berwudu, dan yang satunya lagi itu nggak mengulangi. Mereka kemudian menemui Rasul dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, nih, Rasul tuh sangat bijak loh. Kamu yang mengulangi sholatmu, bagi kamu yang tidak mengulangi sholat itu sama sesuai dengan sunnah, dan sholatmu itu sudah cukup. Tetapi terhadap orang yang berwudu lagi dan mengulangi, bagimu pahala 2 kali gitu ya. Jadi orang itu kan jadi puas saja, nggak apa-apa, mau pahala 2 kali 3 kali nggak masalah buat saya. Jadi dalam banyak hal Nabi itu cenderung menerima apapun kondisi umatnya. Jadi Nabi itu sangat kondisional. Kadang-kadang apa yang diucapkan Nabi itu diinterpretasi berbeda oleh para sahabat, dan herannya Nabi itu nggak pernah mengatakan kamu benar, yang ini salah. Tapi Nabi itu biasanya diem aja gitu melihat. Jadi di zaman Nabi hidup saja, para sahabat itu sudah berbeda pendapat tentang banyak hal loh. Jadi bukan hanya setelah Nabi nggak ada. Dan herannya Nabi nggak pernah mengatakan, oh ya kamu salah. Enggak tuh. Jadi Nabi sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh sahabatnya dan dibiarkan begitu saja. Nah ini ada satu yang terkait dengan ini. Ada satu hadis yang tentang perempuan ini yang paling, kalau udah itu yang disampaikan. Jadi ceritanya ada seorang perempuan, istri, ditinggal sama suaminya. Suaminya bilang, selama saya pergi, tolong deh kamu jangan kemana-mana gitu kan. Itu kan kondisi masyarakat jahiliyah yang nomaden, di mana tidak ada proteksi terhadap perempuan, dan masyarakat masih melihat perempuan itu seperti seperti objek seksual. Jadi dalam kondisi seperti itu boleh dong si suami mengatakan, ya kamu jangan kemana-mana deh gitu ya. Nah mendadak suaminya pergi, ada kabar bapaknya meninggal kan. Nah kalau kata sakit dulu dia iya jadi dia mau tapi kan dia belum sampai meninggal kan, dia nggak jenguk. Jadi akhirnya si perempuan ini kan merasa berdosa gitu ya. Gimana nih ya, saya udah ngikutin suami, tapi juga saya akhirnya datanglah dia kepada Nabi. Gimana ya Rasul, saya ini bapak saya meninggal, saya nggak pergi menjenguk karena saya kan ikut suami saya supaya saya nggak kemana-mana, jangan kemana-mana gitu. Terus Nabi mengatakan, ya nggak apa-apa, itu sudah benar gitu. Ya. Lalu kondisi ini itu lalu dijadikan pegangan bahwa perempuan nggak boleh pergi. Terus dalam hati saya, loh itu kan sebuah kasuistik yang terjadi pada perempuan, di mana kondisi masyarakat jahiliyah ketika itu seperti itu kondisinya. Perempuan itu bahaya keluar. Mungkin juga si suaminya itu tahu bahwa kondisi di luar itu tidak aman,
si istrinya ini akan bahaya kalau keluar. Kalau dia misalnya menjenguk orang tuanya juga belum tentu dia selamat kalau dia sendirian. Mungkin itu pertimbangannya, ya. Tetapi bukan berarti bahwa begitu kamu punya suami, sepenuhnya itu kamu adalah milik suami kamu. Kamu boleh mengabaikan orang tuamu. No. Tetapi kenapa Nabi mengatakan sudah benar yang kamu katakan? Kalau dia mengatakan Nabi itu benar-benar sangat psikolog. Kalau Nabi mengatakan kamu salah, gimana coba perasaan si perempuan itu? Dia udah kematian ayahnya, dia udah merasa guilty ya, berdosa, tapi lalu juga oleh Nabi dikatakan bersalah, itu kan gimana dong ya? Jadi dia mengatakan udah benar itu yang kamu lakukan. Tapi tidak berarti kondisi ini berlaku untuk semua orang dan untuk semua masa. Di zaman kita sekarang sorry ya, semuanya udah security, itu udah aman. Kita boleh pergi 24 jam dari rumah kita. Masa ke warung aja nggak boleh ya? Kita mau beli makan aja nggak boleh. Terus udah gitu dikatakan mahram itu adalah suami. Oh, suami sendiri nggak aman kalau pas dalam kondisi nggak aman. Jadi yang namanya mahram itu adalah pendidikan dan security, sistem keamanan. Itu loh. Jadi cara membaca teks itu sudah berubah. Nggak lagi ya dia hanya bisa tuh dengan mahram, enggak. Sekarang kata mahram, proteksi itu dalam bentuk pendidikan, berikan pendidikan kepada perempuan sehingga dia mengerti bagaimana caranya menjaga diri, bagaimana caranya mencari jalan keselamatan di dalam hidupnya. Dan sistem keamanan itu dibangun sehingga semua merasa aman, ya, semua merasa secure berada dimanapun. Nah, ini yang harus dibangun. Dan itulah tugas negara. Saya kadang-kadang herannya di Mekah, saya kadang-kadang sepupuku yang di Mekah, ayo dong kamu kesini ke hotel, kayak temenin saya jalan. Iya nanti saya datang jam 10. Dia datang juk bawa anak kecil segini. Kamu ngapain sih bawa anak-anak? Saya bilang begitu, kita kan mau jalan. Loh saya kan gak bisa keluar kalau gak ada dia, ini kan mahram saya. Hah, dia tuh mau jagain kamu, saya bilang gitu. Serius? Aduh Musda, kamu tuh jangan macam-macam ya, ini di Arab tahu nggak, kita kan nggak boleh kemana-mana kalau nggak bawa anak laki-laki, dia bilang begitu. Ya laki-laki sekecil apapun itu proteksi. Berbahaya lagi kalau bawa anak. Sementara anak kita kan kalau kita di sini, jam 10 mau mau tidur, kasih jalan-jalan. Kalau ada apa-apa mau menyelamatkan diri, anaknya dulu yang diselamatkan. Nah, aku kan jadi mahal, kita kan mau jalan-jalan, ngapain sih kamu bawa anak, kan bilang gitu. Terus dia bilang, kamu pikir emang bisa di Arab keluar gitu aja sendiri? Mesti ini jadi ini garanti, tahu nggak sih? Aduh, dalam hati saya, dasar lu Arab, saya bilang gitu. Coba proteksinya tuh pada anak laki-laki. Yang penting dia laki-laki. Oh, dia juga jaga dirinya aja nggak bisa. Anu sekali ya. Itu dia cara memahami. Pandangannya terhadap anak perempuan. Nah, itu jadi yang namanya mahram itu gitu tuh. Arab tuh masih begitu budayanya. Tetapi apa yang terjadi dengan jamaah umroh dan jamaah haji Indonesia, yang namanya mahram itu kan dimanipulasi. Siapa aja bisa jadi mahram. Misalnya kumpulin 10 orang ini mahramnya. Kita kenal sama dia juga enggak kan? Di mana anunya? Di mana mahramnya? Titik temunya. Itu kan mahram buat-buatan sekedar untuk memenuhi persyaratannya si Saudi Arabia aja kan. Kita kan enggak kenal dia siapa. Banyak kan begitu kan pergi, ayo pergi. Karena kalau dia yang mampu cuma yang dia bisa biaya istrinya, jadi istrinya duluan yang berangkat, bukan Iya, suaminya. terus gimana dong, nggak ada mahramnya ya, Tidak mahram ada, buatan. terbatas. Tapi kan di dalam beragama ini yang penting kan formalitas, bukan esensial kan. Jadi untuk formalitas itu dipertahankan meskipun secara esensial. Emang apa sih gunanya dia mahram? Dia juga nggak tahu apa-apa, dia juga nggak pernah jagain kita. Emang kamu sebagai mahramnya, kamu jagain mereka semua. Uang kamu sendiri nggak bisa ngurusin diri kamu sendiri. Masalah apa dia nggak bisa. Syarat administrasi. Ya itu jadi inilah kebodohannya kita beragama ya. Kalau kita perhatikan satu persatu, kita mentertawakan diri kita sendiri dan kebodohannya ya. Tidak ada. Kalau begitu tidak ada yang berangkat haji kalau begitu. Itu dia. Nah kemarin itu waktu saya di Mesir, saya diminta memperjuangkan bagaimana mahasiswi-mahasiswi itu bisa pergi ke Arab sana untuk berhaji
dengan tanpa muhrim gitu, karena dia nggak punya mahram kan semuanya, tapi dia kan mau pergi juga umroh, mau pergi juga, mumpung lagi pada di Mesir kan. Nah sekarang gimana nih caranya memperjuangkan keberangkatan mereka? Aku bicara dengan duta besarnya, mereka boleh dong, pokoknya kamu cari cara deh gimana caranya supaya mahasiswi-mahasiswi kita ini bisa berangkat umroh, berangkat haji, mumpung dia lagi ada di Mesir kan, tinggal 2 jam nih perjalanan, murah dan meriah lah kira-kira kayak gitu. Pasti ada cara, saya bilang sama duta besarnya. Ya alhamdulillah kemudian dibicarakan bahwa ini adalah rombongan mahasiswa. Ya kalau mahasiswa sama perempuan semua boleh dong mahramnya perempuan gitu, nggak mesti harus laki. Bisa dong Itu di Mesir gimana itu? Masih ya? Bergejolak ya sih. Ya sampai sekarang tetap aja sih. Tapi saya kemarin ke Mesir, ke Alexandria, ya sama dengan kita ada masalah di kabupaten apa, ya kita di Jakarta tenang-tenang aja. Ya di Mesir sih tetap aja gejolak itu tetap jalan karena Ikhwanul Muslimin itu tetap cari cara untuk berkuasa ya, meskipun dia udah KO. Nah, yang terakhir ini adalah namanya sunnah hamiyah. Itu sesuatu yang dikehendaki, artinya Nabi punya keinginan begitu, tapi nggak pernah diwujudkan. Misalnya ya, Nabi pernah mengatakan, ini salah satu contohnya gini. Nabi pernah mengatakan, oh ya kita tahun depan kita puasa deh tanggal 9 Asyura. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasul jangan puasa tanggal 9 Asyura, itu kok mirip ibadahnya orang Yahudi. Nabi mengatakan, oh kalau gitu jangan 9 Asyura, 9 Zulhijjah aja. Jadi sehari sebelum hari Arafah kan kita bukan wajib ya, kita sunnah berpuasa. Tetapi Nabi kan nggak sampai tahun berikutnya udah meninggal. Jadi kita puasa Arafah itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nggak sempat ya puasa. Ya puasa Arafah itu kan ketika orang di Mekah puasa, kita yang tidak berhaji kita puasa menghargai menghargai hari Arafah gitu. Jadi puasa Arafah itu disunatkan bagi mereka yang tidak melaksanakan haji. Pemilihan tanggalnya juga ada masa politiknya juga tadi. Oh jangan Asyura karena. Ya itu dia Yahudi. Karena sikap-sikap seperti itu ya kita jangan sama gitu kan. Kan mestinya kan juga dulu kan pakai lonceng gitu ya. Oh jangan pakai lonceng, pakai beduk. Karena yang pakai lonceng itu seperti Kristen gitu. Jadi selalu agama itu kan selalu mencari. Ada politiknya jadi. Iya, emang urusan politiknya nggak hilang-hilang. Selalu mencari sesuatu yang beda kira-kira kayak gitu. Ya, nah ada juga yang sunnah hamiyah itu juga ucapan-ucapan yang bicara tentang kondisi fisik Rasul. Rasul itu, Nabi itu selalu bermuka cerah, berperangai halus, lembut, tidak keras, tidak kasar, tidak suka berteriak, tidak suka bicara kotor, tidak suka mencela. Usia ini harus banyak-banyak diomongin terus-menerus ya. Iya, betul. Ini loh Nabi tuh kayak gitu orangnya. Tapi kok sampai sekarang nggak pernah kedengaran tuh di masjid-masjid. Yang ada teriak-teriak marah-marah, maki-maki. Iya ya, Nabi tuh nggak pernah loh, nggak pernah ada. Saya tuh kadang-kadang tuh, karena saya berapa kali ke gereja, ada teman menikah gitu di gereja, terus denger pembicaraannya pastor itu kan yang adem, ngomong kan adem, yang penuh para umat gitu, yang adem, kita dengerin juga adem gitu ya. Sementara terus di dekat rumah saya teriak-teriak. Masjidnya habis setelah subuh ya, udah tuanya cempreng lagi lah. Kan begini, orang pada takut lah masuk Islam kalau teriak-teriak gitu. Sementara denger pastor itu kan, saya yang di gereja denger pastor indah ya. Itu yang ademnya gitu, yang dia ngomongnya, menegurnya juga yang kita jadi oke. Antara yang satu teriak-teriak, terus belum lagi yang siapa tadi, yang apa dosa ya Bu ya, si siapa itu Mama Dede. Mama dosa kan serem ya jadinya. Kalau berubah fungsi, Kalau hadis masjid berubah fungsi. Apa tuh? Riwayat Aisyah itu ada khusus nggak Bu? Apanya? Udah ada bukunya.
Ada buku khusus yang memuat kumpulan hadis-hadis Aisyah. Soalnya kan ada yang Bukhari, Muslim gitu. Maksudnya itu selalu itu. Ada anekdot begini. Kalau mau cari politisi di masjid, kalau mau cari ustaz di kampus. Soalnya kan yang ada tuh baru Bukhari, Muslim gitu kan. Kalau mau cari anggota DPR di KPK. Pleset. Cari anggota DPR tuh di bukan hanya di KPK, di penjara Sukamiskin, kumpul di sana. Ya, apa itu? Oh, nah sekarang kita mulai. Nah, kebiasaan sunnah Nabi juga ya. Iya. Itu terutama puasa-puasanya. Nah itu ya. Iya jadi kebiasaan Nabi itu semua terekam ya dengan baik. Itu kita dapatkannya dari mana? Itu kemudian dari hadis-hadis. Baru kemudian ya ditulis ya semua tadi gambaran-gambaran yang diucapkan. Karena ini kan semua para sahabat kan cuma ngomong doang. Oh ya saya lihat Nabi. Nah, semua ucapan itu kapan ditulisnya? Enggak pada masa itu juga. Jadi perlu waktu 200 tahun loh. Jangan salah. Jadi mungkin ada pembiasan dong. Oh bukan hanya pembiasan, pembodohan, pembohongan. Oh, iya kan? Karena udah segala macam kepentingan berlana. Kapan baru mulai ada apa namanya inisiatif untuk menuliskan itu semua? Nah, itu baru terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Kira-kira berapa tahun ya sejak nabinya meninggal? Belum waktu Utsman belum ya, Be? Belum. Masa Utsman baru nulis Quran kan? Salah satu prestasi terbesarnya Utsman itu adalah menuliskan semua mengumpulkan tulisan-tulisan Quran itu menjadi satu mushaf ya. Lalu dikumpulkan di tempatnya Hafsah. Nah, itu kan baru pengumpulan itu. Nah, sementara hadis itu belum dianggap penting waktu itu. Sampai tiba kita buka halaman 5 ya. Halaman 5 faktor-faktor melatar belakangi kodifikasi hadis secara resmi. Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu sudah mulai timbul benih-benih perpecahan di kalangan umat Islam sebagai akibat adanya pertentangan politik yang tajam. Ujung-ujungnya emang politik juga sih. Emang dari awal nih urusan orang dalam Islam itu nggak bertentang soal teologi atau soal akidah, tapi masalah politik, masalah kekuasaan antara pendukung Ali ya dan kok nyambungnya kok tempat lain dan pendukung Muawiyah. Wah ini kok ada yang hilang nih ternyata nih. Iya, ini iya antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Nah, Muawiyah itu gubernur Damaskus ya yang wafat tahun 60 Hijrah. Nah, rupanya lari ke-6 upaya damai ya. Upaya damai kan meskipun kita tahu bahwa ada upaya damai yang dilakukan ketika terjadi konflik yang sangat tajam antara pengikut Muawiyah dan pengikut Ali. Tetapi rupanya itu tidak meredam ya kebencian di antara kedua golongan. Jadi kelompok Ali benci, kelompok Muawiyah benci. Padahal kan mereka kan sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Tapi kebencian, permusuhan yang sudah terbangun itu nggak bisa diredam. Ya. Jadi saling nah karena kepentingan politik itu kan masing-masing kan bikin hadis. Ini bikin hadis, itu bikin hadis. Orang-orang bahkan kelompok-kelompok pedagang tukang terong aja bikin hadis al-bazinjan daun mingkuli dawain bahwa terong itu obat dari segala macam penyakit itu kan karena untuk kepentingan supaya terongnya laku. Si ini bikin hadis, si ini bikin hadis. Jadi di masa itu orang sudah bingung apa ini hadis beneran, apa ini hadis beneran. Saking banyaknya hadis yang ya terutama untuk penting. Nah ini kan contoh hadis itu kan ada di bawah tuh. Nah jadi halaman 6 ya. Ada hadis dari pendukung Ali mengatakan ya Ali innallaha ghafaralaka wali zurriyatika wali walidayya wali ahlika wali syiatika wali muhbi syiatika. Artinya gini,
Jadi para pendukung Ali itu bikin hadis, wahai Ali, sesungguhnya Tuhan Allah itu sudah mengampuni kamu, mengampuni keturunanmu, mengampuni anak-anakmu, mengampuni ahli baitmu, mengampuni golongan kamu. Jadi kamu itu orang yang sangat pantas menjadi khalifah, kira-kira begitu. Sementara yang kelompoknya Muawiyah bikin juga hadis yang sama dan bilang gini, al-umana'u indallahi salasa. Orang-orang yang terpercaya di sisi Allah itu hanya ada 3. Ana wa Jibril, ya saya dan Jibril, wa Muawiyah. Itu kan enak-enak aja dia bikin sendiri. Yang bikin itu kan pengikutnya. Nguntungin dia gitu. Jadi orang bikin hadis sesuka-sukanya. Waktu itu hadis sudah bertebaran. Nah, ini kan udah zamannya Nabi wafat tahun 32 Hijrah ya. Jadi sekitar 30 tahun Nabi wafat sudah cukup panjang kan, udah satu generasi ya. Nah, sepanjang itu kan hadis-hadis itu sudah muncul ke sana kemari. Nah, upaya-upaya kodifikasi yang resmi itu kan nanti 200 tahun kemudian baru bisa dilakukan. Nah, barulah muncul ya keinginan untuk melakukan seleksi. Bagaimana caranya kita menseleksi hadis-hadis yang bertaburan di masyarakat itu. Untunglah ya kita punya seorang khalifah yang sangat bijak, itu namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi udah di masanya kekhalifahan Abbasiyah. Jadi udah berlalu nih masa Umayyah. Berarti udah 200 tahun ya setelah wafatnya Nabi. Nabi wafat bukan 13 Hijri saja. Apa? Oh ya 13 Hijrah. 13 Hijriah ya. Ya 13 Hijriah. Barulah muncul keinginan untuk melakukan kodifikasi terhadap hadis-hadis yang ada dengan tujuan utama memelihara kelestarian dan kemurnian hadis. Kodifikasi hadis ini diprakarsai langsung oleh khalifah dan ini disebut sebagai kodifikasi secara resmi karena pengumpulan dan penulisan hadis-hadis itu dilakukan atas perintah resmi dari khalifah yang sedang berkuasa. Untuk kemudian hasil kodifikasi itu dikirimkan ke berbagai daerah guna dijadikan model penulisan hadis selanjutnya. Nah, kodifikasi secara resmi ini belum pernah dilakukan oleh penguasa-penguasa Bani Umayyah sebelumnya. Karena sekarang kita sedang bicara pada masa Khalifah Abbasiyah. Nah, kita tahu bahwa setelah zaman Khulafa Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selesai, itu belum ada upaya untuk menuliskan hadis karena orang-orang yang berbohong itu kan belum banyak. Nah, belum banyak. Itu zamannya ini kan. Iya, tetapi para penguasa belum memandang itu perlu untuk menuliskannya ya. Nah, zaman dinasti Umayyah semakin banyak hadis-hadis palsu karena untuk interest politik begitu. Nah, tetapi juga belum ada gagasan yang kuat untuk menuliskan kodifikasi resmi. Nanti di masa Abbasiyah, masanya Umar bin Abdul Aziz ya. Lalu kemudian dikumpulkanlah para ahli-ahli hadis. Kemudian ya perlu dijelaskan di sini bahwa meskipun kodifikasi hadis secara resmi baru dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz dan pada permulaan abad kedua Hijriah, berarti ini udah abad kedua berarti 200 ya. Nah, namun tidak berarti sebelum periode itu tidak ada masalah kodifikasi hadis yang disusun. Jadi artinya memang sudah ada penulisan, tapi penulisan itu motivasi pribadi. Cukup banyak riwayat yang memaparkan adanya koleksi catatan hadis milik para sahabat. Antara lain disebutkan naskah kodifikasi hadis dibuat oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-As, namanya As-Sahifah As-Sadiqah. Ada juga naskah lain yang ditulis oleh Jabir bin Abdullah, ditulis dengan Sahifah Jabir. Nah, dan naskah yang dihimpun oleh Abu Hurairah dengan nama As-Sahifah As-Sahihah. Akan tetapi kodifikasi milik sahabat yang disebutkan tadi tidak dinamakan kodifikasi resmi karena ditulis bukan atas perintah resmi, melainkan ditulis atas inisiatif sendiri sebagai catatan pribadi dan untuk kepentingan perorangan. Jadi masing-masing punya catatan tapi itu tidak dianggap sebagai resmi. Nah,
Di dalam rangka merealisasikan gagasan kodifikasi ini, Umar bin Abdul Aziz karena dia khalifah mengeluarkan instruksi kepada para pejabat di daerah untuk mengumpulkan atau menginstruksikan kepada para pejabat di daerah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di wilayah mereka masing-masing. Karena rupanya penyebaran hadis itu juga tidak merata. Oh, di sini tuh hadis ini menyebar, hadis ini nggak dikenal di daerah lain gitu. Karena juga transportasi waktu itu sangat sulit kan, tidak mobile seperti sekarang. Mungkin pendakwah kita yang datang ke negara ke Persia misalnya mengembangkan hadis-hadis ini. Sementara di daerah Irak misalnya nggak ada yang tertarik dengan hadis-hadis seperti itu. Jadi hadis-hadis ini nggak populer di sini. Nah, si khalifah ini menyuruh para gubernurnya, oh coba kamu kumpulin deh hadis-hadis apa yang ada di wilayah kamu yang banyak tersebar. Kamu kumpulin deh semua hadis yang berkembang di sana. Kamu juga di sini. Jadi ya negara Islam waktu itu sudah cukup luas lah ya. Sudah meliputi yang sekarang namanya Tanah Syam. Tanah Syam itu meliputi, kalau kita lihat di peta, Syam itu terdiri dari Palestina, Iran, dan Irak, Syria. Ya itu segitiga itu namanya Tanah Syam dulunya. Ya. Nah, akhirnya mulailah instruksi itu dijalankan dan khalifah menunjuk khusus seorang ulama besar yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kita menyebutnya Az-Zuhri. Karena apa? Karena dia dinilai sebagai orang yang paling kompeten ya pengetahuannya tentang hadis. Nah, dan hasil kodifikasinya itulah yang dianggap sebagai buku standar untuk dikirim ke berbagai daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penulisan hadis berikutnya. Nah, ini belum ada baru dikumpulin tuh hadis, belum dilakukan penilaian sahih atau tidak sahih. Nah, kemudian barulah pada masa mulai tahun 179 Hijrah mulailah dikumpulkan dan mulai juga dipilah-pilah mana yang betul-betul ucapan Rasul, mana yang betul-betul hanya ucapan sahabat aja, itu nggak ada hubungannya dengan Rasul. Ya sahabat mau mengatakan apa ya kemudian dicatat oleh muridnya. Nah, mereka mulai memilah-milah, oh ini bukan ucapan Rasul dan sebagainya. Nah, muncullah nama-nama seperti yang saya sebutkan di sini, beberapa nama besar yang ikut melakukan kodifikasi hadis. Nah, ingat, baru abad ketiga barulah muncul ulama-ulama besar yang melakukan penelitian. Tahu nggak, ini benar-benar penelitian. Jadi sebenarnya budaya riset itu budaya Islam. Bagaimana orang melakukan riset terhadap ini hadis benar atau tidak, ini sahih atau tidak. Tahu nggak yang namanya Imam Bukhari? Untuk satu hadis ya, dia menerapkan 5 persyaratan yang ketat untuk menerima hadis itu sebagai sahih. Pertama, itu bersambung-sambung sanadnya. Jadi di zaman Bukhari dia sudah menemukan hadis itu udah 7 atau 8 perawinya. Nah, Bukhari harus memastikan semua 7 orang ini itu adalah orang yang bertemu muka. Kalau nggak bertemu muka tidak bisa. Itu tidak dianggap bersambung. Jadi yang dianggap bersambung sanadnya antara satu dan yang lain benar-benar bertemu muka. Nah, bedanya Bukhari dengan Muslim, kalau Muslim agak longgar dikit. Yang penting dia satu masa. Apakah dia bertemu atau tidak nggak jadi soal. Kalau Bukhari nggak, dia benar-benar bertemu. Kalau dia cuma, oh ya saya pernah ketemu dia di forum apa, kamu tapi nggak bertemu muka kan? Oh nggak dianggap. Jadi agak lebih ketat si Bukharinya ini. Karena itu tahu nggak, si Imam Bukhari itu mengumpulkan lebih dari 300.000 hadis. Dan setelah melakukan penelitian hampir 20 tahun sepanjang hidupnya. Ya, bayangkan ini penelitian sepanjang hidup. Dia menetapkan hanya sekitar 10.000 hadis yang memenuhi persyaratan dia sebagai hadis sahih. Coba Anda bayangkan, dari 300.000 hadis yang ditemukan, hanya ada 10.000 yang dianggap sahih oleh Bukhari. Pertanyaan saya, 290.000 hadis itu ada di mana? Dan dijamin nggak beredar? Itu dia. Takut disalahgunakan kan Bu? Ya,
Itu dia. Nah, itulah sebabnya kenapa orang mengatakan jaminannya ada nggak sih itu tertulis Sahih Bukhari. Nah, lebih kuat lagi kalau ada Sahih Bukhari Muslim, Sahih Bukhari wa Muslim. Nah, tetapi 5 persyaratan yang diterapkan oleh Imam Bukhari ini itu hanya menyangkut hal-hal yang di luar hadis, tidak menyangkut konten. Dia nggak meneliti soal konten loh. Nah, kita kan di belakang ini orang seperti saya datang, ya betul itu hadis Bukhari, tapi kan kontennya kan menyalahi rasa keadilan saya sebagai perempuan gitu. Buat saya meskipun itu hadis Bukhari, saya kritik lagi, kontennya kok menyalahi prinsip keadilan, padahal Quran kan bicara tentang keadilan berbusa-busa. Kenapa kok hadis itu bertentangan? Nah, Bukhari kan memang tidak melakukan seleksi konten. Dia hanya melakukan mengumpulkan, menyeleksi perawinya saja kan. Apakah perawinya bertemu, lalu apakah perawinya punya sifat dobit itu artinya ingatannya kuat, apakah perawinya itu tidak pernah berkhianat. Coba ya, ada sebuah cerita. Jadi Bukhari itu kan dulu kan masih perjalanan pakai onta. Jadi 40 hari Bukhari menunggangi ontanya dari Irak ke Mesir untuk mengejar seorang ahli hadis. Sampai di Mesir sudah berpayah-payah gitu ya dia melewati padang pasir. Sampai di Mesir dia temukan si ulama yang dia maksud itu sedang memberi makan ayam gitu. Kur gitu. Sampai di dekatnya Bukhari melihat si ulama ini bohongin si ayam-ayam itu, nggak ada makanannya. Dia cuma dia apa namanya? Jadi dia kasih gitu. Itu kan tega kan terus kata si Bukhari, wah, saya nggak bisa terima orang terhadap binatang aja dia berani bohong. Kejam gitu. Dia coba bersusah payah Imam Bukhari sampai situ. Bukhari pulang lagi, dia nggak menerima semua riwayat dari orang yang seperti ini. Coba segitu ihtiyatnya. Segitu ihtiyatnya loh namanya Imam Bukhari. Nggak mudah. Dan setiap kali Imam Bukhari itu menemukan hadis, sudah dia sholat dulu 2 rakaat, baru dia masukkan hadis itu ke dalam koleksinya. Bener nggak itu? Tapi kan juga dia sebagai manusia juga bisa jadi salah kan? Belum ada jaminan bahwa dia semua yang dia lakukan itu boleh jadi interestnya ketika itu lagi longgar, lagi apa kan. Kita sebagai manusia kan kita tiba-tiba lihat seseorang kan kadang-kadang kita termanipulasi oleh penampakan fisik yang apa kan. Kita boleh jadi orang itu seperti itu, tapi boleh jadi dia lurus kan, kita tidak tahu kan. Atau boleh aja karena itu dia lagi iseng aja kali, kita kan tidak tahu. Tapi bagi Imam Bukhari itu satu pelajaran bahwa dia nggak istilahnya nggak adil gitu, nggak lurus gitu ya, begitu. Nah, si Bukhari ini itu hanya melakukan seleksi terhadap perawi. Dia tidak melakukan sedikit pun ya kritik terhadap konten. Nah, inilah sedang kita orang-orang feminis dan kelompok-kelompok kritis lainnya betul itu hadis Bukhari, tapi isinya kan bertentangan dengan misi besar Quran tentang keadilan, misi besar Quran tentang perlindungan hak asasi manusia. Itu bertentangan dengan misi besar Quran tentang pentingnya penghapusan diskriminasi misalnya kan. Jadi kembali lagi itu Bukhari nggak melakukan itu loh. Itu yang tersisa buat kita. Jadi saya selalu bilang begini, kalau Imam Bukhari sudah melakukan kerja yang sangat luar biasa untuk membangun peradaban Islam, pertanyaan saya, lalu generasi kita buat apa dong? Kalau dia bikin, kita juga mesti membuat sesuatu. Masa peradaban Islam ini kita biarkan gersang begitu saja? Jadi Bukhari pergi udah selesai? No. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Misalnya tadi soal sholat yang saya katakan, mesti bikin dong sholat. Bagaimana sholat dalam kondisi perubahan waktu yang demikian cepat, yang tidak mengikuti kenormalan gitu kan, dimana kita bisa tiba-tiba kita berada di titik ini dengan, apalagi nanti kalau udah ada pesawat yang sedang dirancang oleh Boeing sekarang kan lagi membuat pesawat yang bisa terbang dari Jakarta ke London, kita hanya bisa terbang. Boeing 737 ya.
Kita nanti akan bisa terbang dari Jakarta ke London cuma 6 jam loh. 3 kali lebih cepat. Iya. Nah, bagaimana coba lagi dengan kecepatan seperti itu? Tiba-tiba kita sudah berada, kita baru mau sholat, udah pindah waktu lagi. Kita baru mau niat sholat zuhur misalnya, udah isya, itu kan saking cepatnya kan perpindahan itu. Kamu mau sholat apa coba? Ini kan semua jadi bagaimana agama mengantisipasi, karena saya selalu bilang kalau agama itu tidak mengantisipasi perubahan sosial akibat teknologi dan kemajuan sains, itu akan menjadi fosil seperti agama-agama besar di Eropa kan. Saya itu pernah waktu ke New York itu, sebenarnya wali kotanya waktu itu masih Bloomberg sih, bilang bahwa Idul Fitri bisa dijadiin hari libur, tapi harus pasti tanggalnya apa sampai kayak 10 tahun ke depan gitu. Jadi kan kita udah masukin kalender. Tapi masih yang ribet-ribet soal hilal itu. Padahal ya kan dengan teknologi orang bisa ke bulan sekali. Harusnya bisa. Kita udah bisa lihat posisi matahari, perputaran bumi, planet-planet kan udah bisa. Saya nggak percaya teknologi sih. Jadi tahu nggak waktu saya ke Moskow 2 tahun yang lalu, tahu nggak apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negerinya? Saya mau tanya nih pada kalian yang beragama Islam. Terus sudah gitu gini kan, kebetulan sambil nunggu dia, saya minta waktu untuk sholat ya. Kan saya pakai tayamum gitu kan. Saya minta sholat, nah kebetulan saya lagi sholat, dia datang. Saya ingin begini, dia bilang begitu, singkat saja. Saya melihat kalian ini orang yang beragama, tapi juga memiliki visioner gitu, pandangan yang maju ke depan. Bisa nggak Anda memastikan bahwa ketika Islam berkembang di Rusia, orang Rusia itu tetap mencintai ilmu pengetahuan, tetap mempunyai visi untuk mengembangkan teknologi dan sains. Karena dia takut sekali kalau Islam berkembang, Rusia menjadi mundur itu loh. Karena keislaman kok identik dengan keterbelakangan. Menjadi Muslim kok Anda tidak cinta kepada sains dan tidak cinta kepada gairah untuk riset itu kok berkurang? Ini kan pertanyaan besar. Bisa nggak Anda menjamin bahwa dengan berkembangnya Islam, Rusia ini menjadi lebih baik gitu loh? Itu kan kita jawabnya susah kan? Tergantung pada Islam yang mana yang akan kamu kembangkan, saya katakan begitu. Sepanjang pemerintah bisa memastikan, saya katakan itu, memastikan bahwa Islam yang berkembang itu adalah Islam yang mencintai perdamaian, Islam yang mencintai kemanusiaan. Pasti saya katakan begitu, karena Islam adalah agama yang sangat pro kemajuan kan kita. Itu loh yang ditakutkan mereka itu, bukan apa-apa. Nah kalau kita melihat bagaimana, muncullah 6 orang ini yang sangat, ada banyak sih yang lain, tapi yang sangat populer ini ada Imam Bukhari, lalu kitabnya ada Imam Muslim, ada An-Nasai, ada Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Nah, ketiganya inilah yang disebut dengan, inilah kitab babonnya. Kitab babonnya hadis itu kutubus sittah, 6 kitab itu. Jadi kalau satu hadis itu diriwayatkan oleh 6 kitab ini, udah deh pokoknya orang mengatakan itu sudah sah, udah pamungkas. Nah kadang-kadang ya pandangan yang menganggap sah, kadang-kadang dia memandang itu sudah sahnya seperti dia melihat Quran. Kadang-kadang saya bilang, ini orang gimana sih? Udah seolah-olah itu udah itu melawan itu, kamu berarti melawan Islam gitu, lo nggak bisa kayak gitu dong. Dengan sepenuh hati saya sangat mengapresiasi Imam Bukhari, mengapresiasi imam-imam yang lain, tetapi dengan sepenuh hormat saya tetap bisa kritik dong, karena itu kan bukan firman Tuhan. Tetap terbuka kritik dong terhadap para. Tapi kalau saya menyatakan kritik terhadap ini kok pada ulama itu kan marahnya minta ampun. Karena kebetulan ulamanya laki, Bu. Karena ulamanya laki. Perempuan tuh ada kan, Bu? Banyak, cuma nggak muncul aja. Kalah suara Dan kalah ya karena budaya kita memang patriarkat, nggak pernah muncul. Mungkin itu, Bu, karena Ya. yang lakinya nggak mau. Nah inilah kemudian yang kita, Kalau ini ada gurunya perempuan. Saya lupa ini Nasai atau siapa? ada gurunya perempuan. Gurunya Imam Syafi'i itu kan perempuan. Gurunya Imam Nasai juga ada perempuan gitu di antara guru-guru mereka. Tapi nggak pernah muncul kan namanya. Nah, 6 karya inilah kemudian kita kenal dengan Al-Kutubus Sittah, dan inilah yang merupakan kitab babon dalam hadis. Kalau orang bicara tentang hadis lalu dia tidak mengutip 6 kitab ini, wah itu kita pertanyakan kau belajar hadis di mana gitu.
kutubus sitah gitu ya. Tapi sekarang udah enak banget tuh, sudah sekarang main klik-klik. Anak-anak tuh pinter banget, saya gatek banget untuk hal gini. Nah ini kejadiannya abad keempat loh. Nah kita berharap bahwa setiap abad itu kan muncul upaya-upaya kritik terhadap kitab-kitab ini, apa yang kurang di sini. Tetap kan itu tidak terjadi dalam masyarakat kita. Karena setiap kali kita mempertanyakan kebenaran kitab-kitab ini, kita dianggap mempertanyakan kebenaran Islam. Jadi bagaimana mau maju? Ini kan problem buat kita semua. Akhirnya kan terjadi kejumudan, stagnasi. Apa yang dipelajari di masyarakat itu hanya sekedar mengulang, tidak ada memproduksi, hanya reproduksi, kita tidak memproduksi pengetahuan baru kan tentang keislaman yang lebih respon terhadap perkembangan zaman. Jadi ya seperti inilah adanya. Menarik nggak sih? Belum ada yang kritik matannya, itu belum ada yang ya masing-masing ya udah banyak sih. Bagaimana misalnya ada satu buku itu ditulis oleh Muhammad Azmi, dia seorang pemikir asal India. Itu dia melakukan kritik matan, tapi belum semua hadis dia lakukan, yang beberapa hadis yang itu terkait dengan hak-hak perempuan, ya terkait dengan HAM. Iya segitu-gitu, karena biasanya di situ-situ ya. Bagaimana hadis itu membolehkan diskriminasi, pemukulan terhadap perempuan, kan bertentangan dengan konteks Al-Quran kan. Tetapi karena hadis itu, kalau udah mengatakan itu kan riwayat Bukhari, berapa kali saya ditegur, Bu Musta itu kan hadis riwayat Bukhari. Iya betul, hadis yang tentang itu loh, Nabi menikah dengan Aisyah umur 7 tahun. Nah, itu hadis itu satu-satunya yang meriwayatkan hadis itu adalah Hisham bin Urwah. Nah, dalam klasifikasi Bukhari, Hisham bin Urwah itu memang sangat ulama yang sangat sikah, sangat dabit. Tetapi masalahnya sikah itu artinya terpercaya. Dabit itu kuat hafalannya. Hisham bin Urwah, masalahnya dia baru meriwayatkan hadis itu. Dia adalah ulama yang terkenal, mumpuni. Dia baru meriwayatkan hadis itu ketika dia sudah berusia sangat uzur, 70 tahun, dan dia mengalami proses demensia. Nah, pertanyaannya apakah dia salah? Dia nggak salah. Dia meriwayatkan hadis itu dalam kondisi dia sudah sakit, udah lupa ingatan gitu loh. Jadi kita ini yang waras mestinya mengkaji. Kenapa? Pertanyaan kita begini pertama, kenapa hanya dia yang meriwayatkan hadis itu? Kenapa bukan sahabat-sahabat yang lain? Padahal Anas bin Malik itu kan sahabat yang berdomisili di Madinah dan yang hidup bersama Aisyah. Kenapa dia nggak meriwayatkan hadis itu? Dan yang kedua, lalu kita melakukan kritik sejarah. Nah, Asma itu kakaknya Aisyah, jadi Abu Bakar itu punya 2 anak perempuan, Asma dan Aisyah. Dalam catatan sejarah dikatakan Asma itu lahir 37 tahun ya, sebelum hijrah. Ya, 27 tahun sebelum hijrah. Dia meninggal pada tahun 100 hijrah. Umurnya panjang. Nah, berarti ketika Nabi hijrah, dia berumur 17 tahun kan? Nah, jadi iya. Iya, jadi dia kan pada waktu hijrah Asma itu berusia 27 tahun. Bedanya Asma dan adiknya itu 10 tahun. Jadi kira-kira Aisyah umurnya berapa? 17 kan? Nah, itu satu. Yaitu kan kita belajar kritik sejarah kan. Terus yang kedua, ada riwayat mengatakan riwayatnya Umar bin Abdullah. Saya nggak bisa ikut perang Badar, nggak bisa ikut perang Uhud karena waktu itu saya belum berusia 15 tahun. Nabi hanya membolehkan ya mereka yang berusia di atas 15 tahun boleh ikut ke medan perang. Sementara Aisyah itu sudah ikut di medan perang Badar dan perang Uhud, sudah hadir di medan perang. Nabi nggak bakalan membolehkan dong anak kecil.
Nabi kan pasti punya aturan. Ya jangankan buat orang lain, Nabi mengatakan kalau anakku Fatimah mencuri akan saya potong tangannya. Kita apa yang berlaku buat orang lain itu berlaku juga buat anak Nabi dong. Jadi orang mengatakan ya nggak mungkin dong Aisyah waktu itu umurnya di bawah 15 tahun ketika ikut perang itu. Padahal perang Badar dan perang Uhud itu kan terjadi pada tahun pertama Hijrah dan tahun kedua Hijrah. Jadi pasti Aisyah udah di atas itu. Ini kan bukti-bukti. Lalu ada juga satu hadis dari Aisyah bahwa ketika surah Al-Qamar itu turun, saya itu berusia 5 tahun, dia bilang begitu. Nah, surah Al-Qamar itu turun pokoknya 12 tahun sebelum hijrah. Ya, jadi kalau dihitung-hitung berarti usia kita itu udah 17 gitu. Jadi semua bukti-bukti sejarah ini, tapi pertanyaan kita kemudian umat Islam itu melek sejarah nggak sih? Kita kan semuanya ahistoris. Nah ini karena kita nggak belajar sejarah, itu juga proses. Kenapa Profesor Harun itu dulu waktu di pasca sarjana itu selama 2 tahun 4 semester itu kamu mesti belajar sejarah dari jurusan manapun. Karena sejarah inilah yang dapat memberikan perspektif. Karena kita nggak tahu kan ada masalah begini, kenapa kita mesti tahu dulu kan sejarahnya. Karena tanpa pengetahuan sejarah kita nggak mengerti apa-apa. Karena itu kamu harus belajar sejarah dulu untuk mengerti kenapa ada begini, ada begitu. Karena tanpa sejarah kita nggak paham apa-apa kan. Karena itu perlunya, bukan banyak mengatakan salah satu kelemahan umat Islam itu adalah ahistory. Seolah-olah semuanya itu datang dari langit seperti padahal semuanya itu kan proses. Siapa? 17. Di dalam banyak 17. Jadi waktu menikah dengan Nabi itu dia 17. Oh, 17 tahun. Iya. Karena apa? Karena yang paling penting lagi adalah memang dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menerapkan tentang berapa batas minimal usia kawin. Tetapi ada penggarisan yang sangat kuat bahwa seorang itu boleh menikah ketika dia punya 2 unsur. Unsur rasyidah dan baligah. Baligah itu kematangan fisik, rasyidah itu kematangan intelektual. Jadi Islam itu luar biasa loh. Cuman aduh kasihan. Kadang-kadang ditutup, Bu. Ya itu juga sih. Karena kan saya pikir, karena kalau saya baca, aduh Quran itu begitu indahnya, begitu kayanya. Tapi kebesaran dan kehebatan Quran ini tertutup oleh kebodohannya. Kadang dia menafsirkannya apa yang tertera di situ di ayat. Jadi benar kata Imam Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun anil muslimin. Artinya Islam itu tertutup oleh kebodohan umat Islam. Kalau ya tadi Ibu bilang di Quran ada bahwa Padahal dia yang orang pertama menikah kedua hal itu pasti diramein, Bu. Pasti pada diramein, apalagi yang bapak-bapak udah nyecer-nyecer anak kecil-kecil yang pedofil gitu kan pasti dia menentang, Bu. Apalagi yang pro-poligami. Makanya kita mesti bilang dong sekarang. Dia jiwa pedofil. Pedofil itu dosa. Jadi gitu, karena orang nggak ngerti pedofil. Itu dosa loh, dosa. Jadi kita bilangin aja dosa. Karena kalau kita bilang itu apa namanya? Jiwa, Iya, fisik, cuma bilangnya itu dosa gitu. Karena kalau nggak bilang itu sin, ya this is a sin, mereka nggak ngeh. Iya. Padahal kan ya masanya anak umur 7 tahun, 9 tahun saya suka baca tuh di daerah. Ih, nauzubillah. Ya Allah itu pedofil banget. Kasus yang berkembang juga yang di pesantren-pesantren kiai, mungkin karena melihat kiainya sudah mumpuni dari segi fisikal sama intelektual, jadi dia kawin aja santriwati. Itu yang Dan santrinya kan yang melihat kiai itu kayaknya yang Iya. kayak melihat dewa gitu kan. Nah, lagi juga orang tuanya ini kok apa namanya? Nyodor-nyodor. Iya. Saya- Saya Saya ingat dulu Gus tuh bilang gini, kamu tahu Musda, kalau saya ke daerah itu kan Mbak Nurmu itu kan selalu marah-marah. Emang kenapa? Ya itu katanya saya kan suka disodor-sodorin sama kiai-kiai. Ya lagian juga ngapain sih, saya bilang gitu. Ya memang begitu. Kalau para kiai itu kan ke daerah-daerah kan suka disodor-sodorin, ada anaknya kiai ini ya kiai ini. Ya pertama katanya untuk mempererat apa namanya silaturahim, juga untuk
perbaikan keturunan, untuk apalah segala macam. Itulah yang Saya terjadi. juga pernah dengar ada diskusi Bu, waktu itu saya lupa kalau nggak salah dengan para Madinah, tapi saya lupa waktu itu pembicaraannya siapa, yang membahas masalah pembagian warisan. Kan kalau di itu kan katanya warisan kan perempuan tuh lebih sedikit kan daripada laki. Nah itu dibahas, waktu itu dibahas karena pada zaman itu perempuannya bodoh. Karena perempuannya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, jadi diwakilkanlah oleh laki. Tapi laki punya tanggung jawab, mesti ngurusin tuh adik-adiknya yang perempuan, ngurusin ibunya. Nah sekarang kan maaf ya perempuan kan udah pinter ya Bu ya, masa mau dibagi begitu? Udah nggak jauh. Itu dimanfaatkan oleh beberapa saudara sepupu saya. Jadi berantem tuh kakak beradik aja karena warisan, karena ya Allah berantemin warisan. Kok kembali zaman jahiliyah gitu ya? Saya cuma gitu, saya sih alhamdulillah waktu orang tua saya meninggal, ibu saya masih hidup, belum ngomong bagi rata, nggak ada beda laki, nggak ada perempuan. Itu Saya udah gimana gitu. itu Kak? Itu Apa? warisan dalam Islam itu Iya. tidak sama antara anak perempuan dan Sama aja sama. Cuman Kenapa waktu itu selalu perempuannya pengadilan bodoh. agama menetapkan? Pengadilan agamanya juga nggak semuanya sama loh Mbak Ani, karena saya menemukan beberapa hakim-hakim agama yang sekarang sudah begitu tercerahkan, bahkan ada yang membagi dua buat perempuan, satu buat laki-laki. Karena apa? Dia mendapati kenyataan sepanjang hidupnya yang merawat bapak orang tuanya ini adalah si perempuan itu. Ada yang sampai tidak kawin mau. Ya memang. Padahal yang ada yang Iya, tergantung dari hakim agamanya juga sih. Kita juga udah pernah sih melakukan semacam pendidikan buat seluruh hakim-hakim agama. Jadi memang berbeda-beda. Ada hakim agama yang sudah sangat tercerahkan, ya. Ada yang masih konservatif yang nggak mau berubah sama sekali. Pokoknya dia ikut teks hadis, teks ayatnya bilang 2:1. Tapi kalau saya mau lihat yang 2:1 itu hanya dalam kasus tertentu aja sebetulnya dalam Quran. Karena secara umum kalau kita melihat pembagian warisan itu kan tergantung kepada jumlah porsi dalam keluarga, lalu kedekatan. Karena nggak selamanya kalaupun kita pakai apa yang ada dalam Quran, nggak selamanya perempuan itu dapat lebih sedikit, enggak. Kadang-kadang dia dapat lebih banyak. Kalau posisinya itu misalnya perempuan semua atau laki-lakinya itu asoba itu terhalang ya untuk mendapatkan warisan. Jadi nggak selamanya. Jadi saya melihat dalam Quran bahwa bagian waris itu adalah sebuah bagian yang dinamis, itu berubah sesuai dengan kondisi. Nah, artinya kan itu sebuah sign buat kita semua bahwa itu bukan satu ketetapan yang pasti gitu, yang baku. Iya, banyak kan contohnya ini. Ada anak perempuan, dia tidak kawin-kawin, tapi dia membiayai adik-adik, Iya. membesarkan adik-adik. Apa dia juga tidak punya cuma setengah dari warisan Makanya itu? sangat tidak adil kan. Nah, yang kayak gitu tadi dipertanyakan oleh Muhammad Azmi itu tadi, dia melakukan kritik terhadap matan hadis yang seperti itu. Tapi sayangnya kitabnya Muhammad Azmi itu nggak banyak dibaca di kalangan kita. Kita juga punya sih beberapa ulama-ulama hadis yang sangat progres, kayak yang meninggal itu Pak Suhudi Ismaili, enggak? Oh iya. Tapi kan buku-bukunya Pak Suhudi juga nggak banyak dibaca, hanya dibaca di kalangan. Soalnya di kita tuh Hera yang pandangan-pandangan yang kritis seperti ini itu hanya ada di level atas, di perguruan tinggi itu pun hanya diajarkan di S2, S3. Pertanyaannya berapa banyak sih umat Islam yang sampai ke pendidikan tingkat tinggi gitu? Berapa banyak sih? Sedih juga, alasannya selalu ya jangan mengajarkan pandangan yang kritis tentang agama di level bawah, bahaya, karena mereka kan masih goyah akidahnya gitu kan. Loh, ketakutan amat sih. Nggak bisa Bu, katanya itu pendidikan duniawi, katanya gitu sih kalau Itu dia. Yang goyah tuh Karena sebenarnya siapa ya kamus yang ahli waris Islam di sini? Perempuannya lebih pintar dari Yang dia. ahli waris Dia menggunakan Islam memang apa yang namanya, bisa menerjemahkan itu. Ya, banyak sih, tapi suara mereka kan kecil ya, karena yang mayoritas ini kan menggempur. Jadi gempuran dari kelompok mayoritas ini kadang-kadang saya melihat di Indonesia saja banyak ahli-ahli ya. Tapi mereka pikir dia menulis ya dia tulis untuk dunia internasional, dia nggak mau menulis untuk Indonesia karena dia pikir untuk apa gunanya dia menulis, udah capek-capek
malah dimaki-maki lagi ya. Memang. Nggak ada guna. Jadi, makanya saya juga udah mau jalan.